Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menjalankan tugas kami. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ainun Arika selaku moderator yang akan membuka dan menutup hasil presentasi yang telah kami lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun kelompok saya yang terdiri atas 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Ainun Arika, yang kedua Renanda Putri Halkin, dan yang ketiga Imam Dwi Satya Andi Pahlawago. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Renanda Putri Halkin untuk membahas materi pertama. Dan yang kedua akan dibahas oleh Imam, dan yang ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian paradigma. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu pertama, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya ketiga, yakni kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Pengertian paradigma adalah paradigma, asumsi-asumsi dasar, dan teoritis yang umum atau suatu nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah itu berkembang kepada bidang-bidang kehidupan lainnya, sehingga menjadi terminologi dari suatu pengembangan dan pembangunan yang mengandung konotasi pengertian. Ada 3, yaitu pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Apabila kita melihat sila-sila demi sila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia dalam pengembangan iptek harus bersifat beradab demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat, termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek dan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti berikut. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka nilai-nilai dasar. Dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperjelas suatu tatanan kehidupan beragama, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya. Nilai dasar tidak berubah dengan gampang, sedangkan penjabaran nilai dasar kepada nilai personal dapat berkembang secara kesepakatan bersama di MPR yang disebut dengan amandemen dan GBHN. Nilai dasar tidak
berubah-ubah karena merupakan tolak ukur stabilitas dan dinamika untuk pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Konsep negara atau status bangsa Indonesia dapat kita rangkum dari pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara adalah keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia yang satu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan 2. Didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk 3. Berkehidupan yang bebas dalam arti 4. Merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Berdasarkan Pancasila. Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat menjemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa bersatu. Pengembangan politik. Landasan. Kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai berikut. 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. 4. Pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. 3 aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan. 2. Demokrasi sebagai kebudayaan politik. 3. Demokrasi sebagai struktur organisasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalau didukung oleh demokrasi sebagai budaya politik yang rasional objektif. Hak asasi manusia harus dilaksanakan secara kontekstual sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan lembaga-lembaga demokrasi. Baik, pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau semakin kredibel, yaitu bahwasannya masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Adapun usaha yang dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Pertama, dihormati martabatnya sebagai manusia. Kedua, diperlakukan secara manusiawi. Ketiga, mengalami solidaritas sebagai bangsa, sebab kini semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. Keempat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dan yang kelima, merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Next, pengembangan ekonomi, di mana pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri atas 3 kriteria kualitas yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. Kedua, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, memiliki etos profesional, di mana di sini beri tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, serta penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu. Di sini, pencitraan kesejahteraan yang merata berakses pada sumber ekonomi dunia kerja, kesehatan, dan informasi. Peningkatan kesejahteraan selalu dihadapkan kepada permasalahan tentang bagaimana kita memadukan nilai-nilai ekonomis yang akan berkembang menjadi etos ekonomis dengan nilai-nilai etis Pancasila. Dan yang terakhir, pengembangan hankam.
ketahanan dan nasional, terdapat pembangunan nasional yang tidak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional yang terjabar sebagai 3 nilai fundamental. Yang pertama, yaitu nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara. Penjelasannya yaitu pengembangan pribadi warga negara dalam matra horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, dan persamaan derajat. Kedua, yaitu nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, di mana yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, serta partisipasi seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi, warga negara, dan sistem struktur kehidupan masyarakat, yakni menyangkut keadilan sosial, keamanan stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, itu datanya dari kami semua. Apabila ada kata-kata yang lebih atau yang baik, itu datanya dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.